masuk ke dalam pengawalan pada video ini adalah terkait dengan jasa profesi etika terkait hakim. Nah, lalu apa itu hakim? Hakim itu sendiri dari bentuk pengawalan adalah berasal dari bahasa Arab yang mengartikan hakimah, yang berarti peraturan, kekuasaan, aturan, ataupun pemerintahan. Nah, bila membahas terkait dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, hakim ini sendiri adalah suatu profesi yang terhormat dan sangat mulia, yang mana seseorang itu dapat dihukum atau dibebaskan atas keputusan hakim. Lalu membahas terkait dengan definisi secara lebih terkonsentrasi, hakim ini sendiri merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam konteksnya, mengadili ini merupakan serangkaian tindakan yang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas yang bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas terkait dengan konsep secara umum apa sih tugas dari seorang hakim ini sendiri. Nah, yang pertama adalah menjaga kemandirian peradilan, yang mana baik hakim maupun hakim konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemandirian dari peradilan. Artinya tidak ada segala campur tangan dari pihak luar dalam urusan peradilan. Layaknya seperti lembaga eksekutif kelas presiden pun atau lembaga legislatif sekelas DPR tidak dapat mencampuri atau mendiskresi seorang hakim dalam memutus perkara. Yang kedua adalah membantu mencari keadilan, yang mana pengadilan adalah tempat seseorang untuk mencari keadilan yang dipimpin langsung oleh hakim. Dan di sini hakim tidak boleh memihak kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya adalah memahami nilai-nilai hukum dan berintegritas, yang mana tugas dan tanggung jawab berikutnya adalah memiliki pemahaman yang baik soal hukum dan juga memiliki integritas tinggi. Dalam UU Pokok Kehakiman, hakim itu wajib untuk menggali, mengikuti, serta memahami hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Lalu yang keempat adalah menjaga kode etik dan pedoman perilaku hakim, di mana hakim harus memiliki kode etik dan pedoman perilaku hakim yang harus dijunjung tinggi. Yang mana kode etik terkait dengan kode etik akan dijelaskan lebih lanjut eh, pada teman saya selanjutnya. Lalu ada terkait dengan memutuskan perkara di pengadilan, yang mana adalah hakim akan memimpin persidangan dan dialah yang akan memutus perkara tersebut. Nah, selanjutnya adalah wajib memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Seperti yang sudah saya katakan, hakim harus terlebih dahulu untuk memeriksa, mengadili, dan juga memutuskan perkara. Lalu selanjutnya adalah memimpin jalannya sidang. Yang ke-8 adalah menyampaikan pertimbangan. Yang 9 dan yang terakhir adalah menetapkan hasil sidang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kode etik dari seorang hakim. Jadi, kode etik hakim itu diatur di dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Di dalam peraturan tersebut, terutama dalam pasal 1, dinyatakan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur di dalam surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. Di dalam kode etik ini diatur beberapa prinsip-prinsip dari seorang hakim, yang mana yang pertama ini adalah prinsip independensi hakim dan pengadilan, yang mana dimaksudkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kemudian yang prinsip kedua adalah asas praduga tak bersalah. Eh, Prinsip ini artinya adalah bahwa terlapor yang diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian selanjutnya prinsip penghargaan terhadap profesi hakim dan lembaga pengadilan. Maksudnya adalah kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak mencederai kewibawaan hakim dan pengadilan. Kemudian selanjutnya prinsip transparansi dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran. Selanjutnya ada prinsip akuntabilitas, artinya adalah bahwa dalam setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap pejabat pelaksana berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan atau kebijakan yang diambilnya baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya ada prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan,
Dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dilakukan secara hati-hati dan hasilnya bersifat rahasia. Kemudian, selanjutnya ada prinsip objektivitas, yang mana artinya adalah setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim harus didasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas. Selanjutnya, prinsip efektivitas dan efisiensi. Maksudnya adalah bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian prinsip perlakuan yang sama, artinya dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, pelapor dan terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama. Dan yang terakhir yaitu prinsip kemitraan, yang artinya adalah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus bekerja sama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Menanggapi tantangan dalam menjadi hakim, perlu diingatkan kembali kewajiban-kewajiban hakim yang tertuang dalam Kode Etik Profesi Hakim. Jadi pada dasarnya terdapat 10 kepribadian atau karakter yang menjadi kewajiban bagi profesi hakim. Di antaranya yang pertama adil. Seorang hakim harus dapat memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap orang terlepas dari latar belakang maupun faktor-faktor lainnya. Yang kedua jujur. Seorang hakim diharuskan memiliki suatu karakter dan pendirian kuat yang membangkitkan kesadaran akan hakikat sehingga tidak mudah berpihak. Yang ketiga arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana ini erat kaitannya dengan norma dan etika, yang dimana dengan terwujudnya perilaku ini dapat memicu terciptanya sikap tenggang rasa, kehati-hatian, sabar, dan santun. Yang keempat ada mandiri. Perilaku mandiri ini erat kaitannya dengan kejujuran, di mana dalam rangka tidak berpihak terhadap suatu sisi, maka hakim dituntut untuk memiliki pendirian yang teguh pada prinsip dan keyakinannya atas suatu kebenaran, dengan catatan di mana kebenaran tersebut sesuai dengan moral dan hukum yang berlaku. Lalu yang kelima, berintegritas tinggi. Karakter satu ini singkatnya merupakan gabungan dari keseluruhan kepribadian yang harus dimiliki oleh hakim. Karakter ini mengharuskan hakim untuk memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan, sembari berpegang pada moral dan norma. Lalu yang keenam ada bertanggung jawab. Artinya hakim harus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya. Yang ketujuh, menjunjung tinggi harga diri. Maksudnya adalah hakim memiliki kewajiban menjaga martabat dan kehormatannya selaku aparatur peradilan. Yang kedelapan, berdisiplin tinggi. Artinya taat pada norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku serta tidak menyalahgunakan amanat. Karena image profesi yang mulia, maka hakim diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Yang kesembilan, rendah hati. Karakter ini sekaligus menjadi pelengkap dalam kewajiban menjunjung tinggi harga diri. Meskipun dituntut untuk menjunjung tinggi harga diri, namun seorang hakim harus terus membuka diri untuk terus belajar dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir adalah profesional. Dalam melakukan profesinya, hakim senantiasa menjaga dan mempertahankan kualitas pekerjaannya diiringi dengan tekad untuk terus mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan seorang hakim di era digital. Menjadi hakim bukanlah profesi yang mudah karena sering dihadapi dengan yang seperti yang kita dengar seperti penyuapan ataupun juga gratifikasi maupun juga dilema. Nah, berikut adalah tantangan profesi hakim di masa lampau hingga masa kini. Yang pertama, di masa lampau itu hakim memiliki keterbatasan informasi, yaitu sulitnya mengakses informasi-informasi yang bersifat elektronik sehingga sulit untuk mengkaji peraturan yang ada. Lalu yang kedua, banyaknya di lingkungan pengadilan itu tindakan korupsi. Nah, bentuk korupsi seperti apa di pengadilan? Nah, bentuk korupsi di pengadilan itu bisa merupakan penyuapan terhadap hakim ataupun penegak hukum, sehingga hukuman terdakwa ataupun orang yang sedang berperkara itu bisa menjadi lebih ringan atau bisa bebas. Nah, tindakan ini sampai masa kini pada praktiknya masih ada, yaitu kasus penyuapan. Nah, dalam kasus penyuapan ini hakim yang berintegritas tidak akan terpengaruh dengan uang suap. Lalu yang ketiga, ada dilema yang dalam membuat keputusan karena dalam
pengadilan hakim ini tuh harus memutus dengan seadil-adilnya. Nah, dilema profesi hakim ini membuat hakim akan berpikir lebih panjang sebelum memutus suatu perkara atau memvonis seseorang terdakwa. Nah, kenapa? Karena keadilan menurut orang itu berbeda-beda, sehingga hakim harus mencarikan jalan yang paling adil bagi orang tersebut. Apakah dihukum atau dibebaskan, atau ada win-win solution sehingga yang dituntut dan yang tertuntut juga merasa tidak keberatan dengan keputusan hakim. Yang pertama, tentunya saya berpijak dari cita-cita. Dulu saya ingin sekali menjadi seorang pengajar, bila perlu menjadi guru besar, dan ingin sekali menjadi hakim agung. Ternyata ya namanya cita-cita tinggal cita-cita, tapi kan kita berjuang terus ke sana, sehingga ini terobsesi dari kecil. Siapa sih yang kita dulu waktu kecil, orang tua kita kan kalau gendong kita, mudah-mudahan kita menjadi dokter. Mudah-mudahan jadi tentara. Tidak ada diceritakan mudah-mudahan jadi hakim. Adik-adik juga sama saya kira. Mudah-mudahan kuliah di Prasetya Mulia. Mudah-mudahan jadi mahasiswa dan mahasiswi mungkin di swasta dan lain sebagainya. Jadi obsesi saya ingin sekali bagaimana proses belajar mengajar itu saya bisa kuasain, dan saya ingin menjadi orang yang bisa menegakkan keadilan. Karena ini memang cita-cita dari saya, terobsesi dari orang tua saya juga seorang hakim. Baik, cara kerja. Pengadilan dari 4 lingkungan tadi itu tugasnya menerima perkara, ya. Terus mulai memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Jadi pengadilan itu tugas pokoknya. Maka hakim di saat sudah menangani perkara, menerima perkara, dia mulai memeriksa perkara, mengadili, mutus dan menyelesaikannya. Cuman ada beberapa etape yang harus saya jelaskan di sini. Kalau untuk mengetahui tupoksi hakim itu 1 semester juga kalau saya jelaskan itu tidak cukup waktunya. Tapi saya potong dengan sesingkat-singkatnya dialog kita siang hari ini, bahwa tugas dan mekanisme hakim itu adalah dia mempunyai ada semacam apa ya namanya, asas itu kan kalau di dalam satuan kesatuan ilmu hukum itu satuan yang paling kuat dan paling luas di dalam ilmu hukum, asasun atau basic bahasa Inggrisnya, itu dinamakan asas. Sehingga asasnya bahwa hakim harus bersifat aktif manakala dia menangani perkara. Tapi kalau dikatakan pengadilan sifatnya pasif. Ada perkara baru dia selesaikan, tuntaskan. Kemudian cara berikutnya, memeriksa perkara, tentu ada 2 dikotomi atau perbedaan perkara perdata dan pidana. Pemeriksaannya berbeda-beda. Hukum formilnya atau hukum acaranya, hukum material atau secara materinya itu berbeda-beda. Kalau perdata mewujudkan kebenaran formil, pidana mewujudkan kebenaran material. Jadi gitu. Nah, untuk lingkup pekerjaan, teknisnya bagaimana hakim ini? Hakim di saat memeriksa perkara, ada asas-asas tadi yang saya sebut, satuan yang paling kuat dan paling luas dalam ilmu hukum itu adalah asas, fondasi. Yang pertama adalah asas audi et baik perdata, perkara pidana, ya kan? Dia harus objektif, tidak boleh memihak. Apa kata penggugat, apa kata tergugat? Penggugat kalau kira-kira ditegur, dia berbuat salah, tergugat pun sama. Sehingga melihat pun kita kepada penggugat sama dengan melihat tergugat. Penggugat 5 menit dilihat, tergugat pun 5 menit dilihat. Jadi adil itu ada tujuan daripada hakim untuk menciptakan satu yang namanya putusan. Karena sudah diajukan kepadanya, dia harus selesaikan. Nah, sehingga
Disinilah peran hakim, di samping mendengarkan kedua belah pihak, dia harus berlaku adil, dan ada satu kasus pidana misalnya ya, kalau perkara itu pidana, azas praduga tak bersalah. Ada asas persamaan di depan hukum, equality before the law. Nah itu sebenarnya sama di perdata, di pidana pun sama. Hanya yaitu tadi, kalau perdata mewujudkan kebenaran formil, ada surat yang otentik bisa. Biarpun 100 orang saksi, itu kalau dinilai tidak memenuhi syarat kuota untuk mewujudkan kebenaran formil, tidak bisa. Contoh, akta kelahiran ada. Tapi akta kelahiran menyatakan tahun lahirnya 1978. Tapi saksi ada 100 orang bilangnya ada yang 1972, ada yang 1974. Nah, maka yang dipegang kebenaran formil itu adalah akta autentik. Akta autentik itu adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu. Nah, kita menginduknya sampai sekarang, karena saya tadi singgung tentang keberadaan kolonial Belanda, bahwa KUH Perdata itu untuk hukum perdata, atau Burgerlijk Wetboek, untuk pidana masih KUH pidana, ya, Burgerlijk van Straften, tapi hukum acaranya sudah ada KUHAP. KUHAP ya, Undang-Undang tahun 1981, nomor 9 itu, kalau tidak salah. Terus ada lagi hukum dagang, Burgerlijk van Kopenhandel. Nah, itu. Jadi ada hukum perdata, ada hukum pidana, ada hukum ekonomi. Nah, sehingga kesini dikembangkan nanti ada namanya hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis. Nah, inilah Profesor Rio Kristiawan tuh ahlinya ini kalau untuk hukum perniagaan zaman dulu ya, atau hukum ekonomi setelah itu. Nah, sekarang hukum bisnis namanya. Itu yang jelas. Nah, saya ungkapkan lagi bahwa di dalam materi-materi hakim menegakkan hukum dan keadilan, kita sudah sistem gado-gado. Gado-gadonya begini, kalau Indonesia menggunakan Eropa kontinental, apa yang dikatakan undang-undang itu yang harus diikuti, atau civil law. Tapi kalau sistem Anglo-Saxon itu kan apa yang dikatakan jurisprudensi itu yang harus diikuti. Jadi hakim sebagai judge made law. Tapi Indonesia sekarang sudah menggunakan hukum campuran antara Eropa kontinental, civil law, dan Anglo-Saxon atau common law. Ya, boleh saya sebut sedikit lagi bahwa sistem peradilan kita di pengadilan itu adalah juris inter pares, harus ganjil. Hakimnya 1, ketua majelis, dan anggotanya 2 orang. Jadi harus ganjil. Pernah sampai 11 orang? Bisa. Pernah. Karena apa? Menyedot perhatian publik. Dulu Ali Said waktu Ketua Mahkamah Agung menangani perkara DN Aidit tentang perkara yang berkaitan dengan komunisme, makar, dengan merusak negara kita ini dengan cara-cara ateis, sehingga 11 orang hakimnya. Berbeda dengan sistem peradilan yang ada di Anglo-Saxon. Hakimnya cuma 1, juri yang banyak. Juri bisa sampai 7-8 orang, dan bisa diambil dari pakar politik, atlet, dari akuntan, dan sebagainya. Nah, jadi sistem hukum kita ini biarpun berbeda dengan sistem hukum barat, tetapi sekarang sudah ada hukum gado-gadonya. Apa hukum gado-gado yang ada? Kita ada mengenal dissenting opinion. Hakim anggota yang satu dengan yang lain berbeda, atau hakim ketua majelis dengan hakim anggota majelis itu berbeda, tapi putusannya sama. Sehingga ada menempatkan dissenting opinion atau DO. Nah, sehingga ini cara kerja hakim yang seperti ini, Anda harus sikapi bahwa kami di pengadilan ini, baik pengadilan negeri, militer, maupun di peradilan agama atau tata usaha negara, itu sama. Hakimnya pasti 3. Nggak boleh kurang dari itu. 2, nggak boleh. Hakim tunggal boleh nggak? Ganjil. Boleh, tapi harus ada izin dari Ketua Mahkamah Agung. Ya, boleh dia memakai dan menggunakan izin hakim tunggal. Tetapi kalau tidak ada izin dari Ketua Mahkamah Agung, itu tidak diperkenankan. Kecuali perkara sumir yang ringan. Contoh kasus tilang, bukti pelanggaran SIM, STNK yang diambil untuk kena denda dan sebagainya melalui polisi, ditangkap di jalanan, nah itu pakai hakim tunggal.
bahwa ada beberapa sifat hakim yang harus dijaga itu sesuai dengan motonya. Di samping dia bersikap adil, ya kan? Ada 8 itu, adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, dan berdisiplin tinggi. Nah, ini diakomodir, dikuatkan melalui surat keputusan bersama antara Komisi Yudisial dengan Ketua Mahkamah Agung. Hanya satu-satunya lembaga yang memiliki mempunyai SKB itu hanya hakim, karena dia adalah benteng keadilan yang terakhir di negara kita ini. Kalau jaksa hanya peraturan dari jaksa kode etiknya. Polisi pun begitu. Tapi kalau hakim itu ada 2 badan yang mengawasi, ya kan? Di samping dari Mahkamah Agung ada namanya badan pengawasan, ada juga namanya Komisi Yudisial. Yudisial ini mengawasi dari sisi perilaku hakim. Misalnya dia menerima gratifikasi, suap dan lain sebagainya. Ini Komisi Yudisial ini punya kewenangan memberikan rekomendasi semacam sanksi dan hukuman atas pelanggaran tersebut. Kalau badan pengawasan itu juga hampir sama, mirip-mirip, tetapi itu dari Mahkamah Agungnya sendiri untuk melihat dan mereview perkara-perkara kasasi atau peninjauan kembali. Karena lembaga peradilan ini, hakim itu ada namanya hakim tingkat pertama, yaitu hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama, hakim pengadilan militer, hakim pengadilan tata usaha negara. Tapi tingkat bandingnya ada namanya pengadilan tinggi agama, itu namanya hakim tinggi pengadilan tinggi, dan hakim tinggi dari TUN, dan hakim tinggi dari militer. Ini semuanya berpuncak ada di Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung mempunyai satu upaya hukum peradilan kasasi namanya, atau upaya hukum biasa, sedangkan luar biasa ada namanya peninjauan kembali. Upaya peninjauan kembali itu manakala diajukan setelah ada novum, ada bukti baru. Bukti baru itu bukan bukti yang diciptakan baru-baru terakhir ini. Itu bukti yang sudah lama dari pengadilan tingkat pertama, tetapi tidak ada dinilai oleh majelis hakim tingkat pertama maupun tingkat banding. Nah, untuk novum ini mendapatkannya pun, untuk mendaftarkannya menjadi PK itu dikasih tenggang waktu yang agak lama, 6 bulan itu, atau 180 hari. Pertanyaan yang pertama, pernah rasa goyah sebagai manusia itu ada. Pertama, saya pernah didatengin sama orang berperkara. Jadi begitu dia maju, saya disebutlah, saya masih keluarga Hakim Agung, bla 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 bla. Saya tidak bisa sebut ya. Itu sampai berbicara. Jadi ranah saya, kompetensi absolut saya terkait dengan penguasaan anak, rebutan anak. Ini mohon maaf, orang Batak ya, kan Batak kan nilainya sangat tinggi kalau namanya anak. Satu Siregar, yang satu Lubis. Siregar ini pihak perempuan, Boru Siregar, yang satu Lubis ya kan. Ini dari Siregar minta tolong kalau bisa ini anak diasuh oleh saya, ketiga-tiganya. Padahal anak itu di atas 12 tahun. Ya, ada undang-undang tersendiri, artinya peraturan di peradilan agama itu khusus untuk orang beragama Islam, anak yang di bawah umur otomatis dia ikut ibunya apabila bercerai. Tetapi ini sudah dewasa. Nah, itu pernah diiming-imingi. Bahkan disuruh nulis berapa nominal Bapak mau minta. Nah, kan begitu. Tapi saya berpikir ini betul-betul apa ya namanya, diuji betul itu. Tapi alhamdulillah saya bisa lewati itu, nanti dilihat di persidangan, fakta ataupun bukti-buktinya, Bu. Gitu ya, itu zaman dulu dan itu kita terima di kantor waktu itu ya. Jadi bukan di rumah, kalau di rumah saya tidak pernah terima yang namanya seperti itu. Kemudian digitalisasi, ini sangat-sangat baik bagi perkembangan hakim di Indonesia ini. Digitalisasi kan dimulai dari adanya telekonferensi, saksi misalnya. Orang berperkara atau bersidang di Jakarta, tapi saksi tinggal di Nusa Tenggara Barat, di Mataram, atau mungkin di tempat saya lah di Manado. Itu dengan digitalisasi telekonferensi, saksi bisa diperiksa. Yang kedua, itu terkait dengan kasus pidana. Kasus perdata, sekarang bukti awal, bisa screenshot dari WA, WhatsApp, pesan singkat, atau short message apa namanya yang SMS itu. Kemudian ada beberapa hal lagi, scan,
Nah, yang lebih lagi sangat baik dalam digitalisasi ini menurut saya secara visioner, putusan sekarang hari ini putus, hari ini di-launching dan di-upload di dalam SIPP, namanya itu SIPP dari sistem Mahkamah Agung itu. SIPP itu adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan Case Tracking System, sistem pencarian secara cepat keberadaan administrasi perkara. Jadi putusan itu sudah dibuka secara publik bahwa Mahkamah Agung ada misi keempat, ada membuka transparansi badan peradilan yang sudah barang tentu ini transparansi itu berbeda dengan keterbukaan. Nanti dibaca di Undang-Undang 14 tahun 2008 bahwa transparansi itu adalah semua informasi bisa diakses dan bisa dikritisi. Tetapi kalau keterbukaan hanya bisa diakses oleh siapapun juga, namun tidak bisa dikritisi. Itu perbedaannya dari Undang-Undang KIP ya, keterbukaan informasi publik. Jadi digitalisasi bagi perkembangan hakim atau peradilan yang modern, yang menjadi cita-cita kami ini di seluruh peradilan, ini adalah sangat-sangat positif. Bahkan ada kasus-kasus yang menyedot perhatian publik kan sekarang diliput itu. Mungkin bisa saja kasus teroris, money laundering yang terkait dengan white collar crime, kejahatan kerah putih itu. Ya, pencucian uang dan sebagainya karena adanya laporan dari PPATK, penelusuran analisis transaksi keuangan. Itu sangat baik dengan digitalisasi ini. Sebab kalau tidak diliput, tidak dibuka dengan terang benderang, dengan transparansi yang independen tadi, transparansi yang bisa dikritisi oleh masyarakat, orang itu pada dasarnya harus diawasi. Kalau tidak diawasi akan semau gue. Eigenrechten atau main hakim sendiri. Nah, sehingga digitalisasi ini sangat baik. Dan kami sangat bersyukur di lingkungan peradilan agama ini tentunya agak sedikit maju daripada Badan Peradilan Umum. Kami ada 9 titik CCTV di ruangan kami itu ada. Ruangan hakim ada CCTV. Ada 9. Halaman depan kantor, ruangan hakim, ruangan kepaniteraan, ruangan kesekretariatan, PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu, orang berperkara mulai masuk itu sudah di CCTV. Jadi tidak ada lagi yang bicara-bicara dengan secara kasat mata, benturan pertemuan antara pihak-pihak berperkara atau justiabelen itu dengan aparatur peradilan, stakeholder kita. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Setelah memahami dan mempelajari etika profesi hakim, serta wawancara dengan Bapak Faisal, kelompok kami menyadari bahwa profesi seorang hakim bukanlah profesi yang mudah, karena harus senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan kode etik hakim. Dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Faisal, selaku narasumber kami, beliau juga menyampaikan bahwa terkadang dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, ada rasa goyah dan godaan untuk menyeleweng atau melanggar kode etik profesi hakim. Sehingga penting bagi profesi hakim untuk berpendirian teguh pada kode etik profesi hakim. Lalu, perkembangan digitalisasi adalah langkah baik bagi segala aspek, salah satunya adalah penegakan hukum. Dengan adanya digitalisasi, semua pekerjaan terasa lebih mudah dan cepat. Dalam penegakan hukum, seperti yang disampaikan oleh Bapak Faisal, digitalisasi ini mendorong transparansi hukum sehingga minimalisir tindakan kecurangan atau penyelewengan karena ada teknologi yang senantiasa dapat merekam setiap kejadian. Dengan demikian, digitalisasi merupakan hal yang positif dan hendaknya akan terus berinovasi semakin baik di masa depan. Sekian yang kelompok kami sampaikan, terima kasih.